Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah jumpa kembali dalam podcast kita ya podcast kayak radio lah. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Radian Kopi sudah memberikan fasilitas di sini, serta teman-teman pejuang literasi di sini ada dari Rumah Pustaka, SLS, Pustaka Akswara, FLP Amuntai, Ustadz Maula Madi, Wakil Mesen ya. Dari Duta Genre juga makasih banyak ya, serta kawan-kawan yang lain. Kita memang punya agenda per 3 bulan untuk seminar seperti ini ya, dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini saya joinnya sama ketua SLS, kan sama ketua Persima pernah, ketua Rumah Pustaka pernah, ketua Pustaka Akswara pernah ya, ketua Persima pernah, ketua FLP pernah juga, sekarang ketua SLS ya, alhamdulillah. Ketua Sebuku juga pernah juga. Jadi kita random muter-muter. Jadi kita sebenarnya nggak ada tema khusus ya, kita diskusi saja santai, yang penting saling sharing, saling tukar pendapat agar lebih mudah. Kita mulai dari yang muda dulu nih, yang usianya sekitar 19 tahun lebih muda dari saya ya. Buat Adinda Nada Kamilah, silahkan mulai dulu. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak di sini, kekawanan, berataan yang sudah mau mendengarkan ulun di muka nih. Nah, kayak itu kita sama-sama berdiskusi. Ulun di muka ini bukan menjadi petinggi Buhan Pian, lebih baik dari Buhan Pian, tapi di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak dulu ulun ucapkan. Perkenalkan, mungkin kakak-kakak kekawanan beratan di sini sudah tahu nama ulun siapa. Nama ulun Nada Kamilah, biasa dipanggil Nada. Sekarang ulun kelas 11 di SMA Negeri 1 Amuntai, dan umur ulun sekarang 16 tahun 11 bulan 10 hari. Jadi 14 hari lagi 17 tahun genap. Ya, alhamdulillah. 26 Desember ya? 24, Pak. Iya, 24 Desember. Kebetulan 20 Desember tuh adik kandung saya ulang juga. Nah, kembar beda orang tua seperti itu. Jadi di sini kata Bapak Irza tadi kan kita bicara random-random aja ya. Tapi kayaknya lebih baiknya karena ulun punya catatan nih ya, mau bilang apa, karena pertama kali juga jadi narasumber, ulun mau ucapkan terima kasih banyak dulu untuk Pak Irza karena beliau tiba-tiba mencet ulun, Bapak semalam ada sudah moderator, sekarang naik ke narasumber ya. Wow, luar biasa, dikagetkan ya Pak. Jadi mungkin untuk pertama, ulun mau membahas soal sejarah literasi. Ini bukan sejarah sih, tapi sejarah singkat tentang literasi. Mungkin kakak-kakak di sini, kekawanan beratan di sini sudah pernah membaca hal itu. Kebetulan genre ulun bukan biografi, tidak suka membaca biografi kebetulan. Tapi karena kegiatan ulun beberapa minggu yang lalu adalah lawatan sejarah se-Kalimantan Selatan, jadi ulun mendapatkan ilmu dan mendapatkan sedikit ketertarikan terhadap sejarah. Jadi baru-baru aja ulun mendengarkan podcast dan membaca beberapa artikel tentang sejarah literasi. Jadi untuk literasi ini kita mulai dari abad ke-13 mungkin ya. Kalau nggak salah itu di abad ke-13, minat literasi di Eropa itu sedang rendah-rendahnya. Karena apa sih teman-teman? Karena buku pada zaman atau pada abad tersebut sedang mahal-mahalnya, pokoknya sedang mahal-mahalnya, dan yang bisa membaca buku pada abad itu hanyalah kalangan atas yang seperti bangsawan, orang-orang pembisnis seperti itu. Sedangkan orang yang menengah ke bawah itu tidak bisa membeli buku-buku dan tidak bisa membaca buku-buku. Oleh karena itu kenapa di Eropa pada abad 13 itu sedang rendah-rendahnya minat literasi. Tapi pada abad ke-14 atau 15 itu ada namanya seorang tokoh apa ya, lupa nih namanya siapa ya, bentar ya, Adin catat nih, namanya Johannes Gutenberg, yaitu seorang pandai besi. Kakak kenal?
Nah, of course kenal ya. Masih kenal, tidak mungkin tidak kenal dengan seorang pandai besi yang menemukan inovasi pencetak Fotokopi. buku ya Pak, Buku, pencetak ya. buku di abad ke-14. Itu dengan merubah mesin press anggur, wine, press anggur. press wine Pak. Press wine, Iya, press press wine, anggur. Dirubah menjadi pencetak buku, dan sejak abad ke-14 dan 15 itu Eropa mengalami peningkatan minat literasi yang lebih tinggi, karena sejak saat itu kan buku udah nggak mahal-mahal lagi dan nggak sulit-sulit lagi, karena pada abad ke-13 itu buku itu bisa tercipta atau bisa diproduksi hanya dengan tulis tangan. Jadi orang-orang yang punya ide atau gagasan, dia harus menyewa atau membayar seseorang untuk menulis bukunya. Dan itu yang dibayar bukan cuma jasanya, tapi yang dibayar adalah kehidupannya selama beberapa dia menulis buku itu. Jadi misalnya seluruh hidupnya itu dibayar oleh sang punya ide atau gagasan yang menyewa penulis tersebut. Nah, selanjutnya dari sejarah ini ya kakak dan teman-teman semua, saya dapat pelajaran bahwa ternyata minat literasi yang rendah itu bisa kita tingkatkan dengan inovasi dari seseorang, inovasi baru yang bisa ditingkatkan oleh seseorang. Jadi adakah baiknya nih kita generasi Z ya terutama teman-teman, berarti kita harus bisa juga membangun inovasi baru agar minat literasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, gimana caranya juga bisa meningkat dengan inovasi-inovasi baru. Tapi bukan cuma generasi Z yang harus bergerak, tapi juga bersama generasi milenial ya, kakak-kakak sekarang yang lagi produktif adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi dari sini kalau misalnya tema yang kita ambil adalah generasi peduli literasi, saya rasa kita semua sudah peduli akan literasi, karena ketika kita membuka lapak baca, teman-teman, pagi tadi kami telah membuka lapak baca dengan niat untuk orang-orang, anak-anak kecil, teman sebaya atau kakak-kakak yang lewat jogging itu minat terhadap buku, itu sudah salah satu usaha atau cara kita peduli terhadap literasi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan dan akan diteruskan kepada Kak Ilza. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman semua.